Tadi menurut informasi nggak ada Sudirman. Nggak ada. Iya. Terus informasinya tahu nggak keluarga sekarang masih di mana? Kalau sekarang belum tahu yang udah ada Sudirman. Terakhir itu ada di Polda, cuma keluarga juga belum ketemu sama sekali sampai sekarang. Ya. Informasi dari pengacara mungkin kuasa hukumnya? Ya, waktu itu dari PH-nya itu Pak Wilson Tabunan itu ada di Polda. Ya. Tapi udah mencoba menemui di sana? Kemarin saya udah bilang saya memang menanyakan saya mau ikut tapi tidak dijawab. Jadi khusus untuk orang tua. Jadi kalau misalkan ke sana juga ya nggak bakal ketemu juga saya. Jadi untuk orang tua terus didampingin sama polisi-polisi yang ada di Polda itu. Harapannya gimana ini Mas Ben? Sudirman Harapannya belum jelas nih ya, untuk harapannya ya cepatlah di lapas Cirebon pindah biar mudah mengaksesnya buat bertemu sama keluarganya. dan mengajukan PK juga. Iya, dan mengajukan PK juga. Dan untuk Bapak Presiden Jokowi dan Kemenkumham dan Kapolri, ya Pak Sigit ya, saya minta mohon bantuan untuk segera dipindahkan ke lapas Cirebon untuk Sudirman dan supaya bisa mengakses ke sini. Ya. Pemirsa, hari ini yang saya bahas tentang kasusnya Vina Cirebon terkait dari Sudirman, di mana dari keluarga Sudirman ini merasa dihalang-halangi untuk bertemu Sudirman, sehingga Sudirman tidak ikut serta di dalam peninjauan kembali. Nah, tentunya itu sangat disayangkan karena Sudirman ini juga korban dari keterangan palsu tentunya, karena kasus ini kan sepertinya kasus murni kecelakaan dikarenakan Eki meminum minuman keras dan obat-obatan sehingga terjadilah kesadaran menurun dan terjadi kecelakaan tersebut. Itu kalau menurut saya sesuai dengan prediksi saya kemarin-kemarin itu. Nah, mari kita lihat apa yang menyebabkan Sudirman ini dihalang-halangi untuk bertemu dengan pihak kepolisian. Ada sesuatu misteri apakah di sini ya? Mengapa pihak Sudirman dihalang-halangi untuk bertemu dengan keluarganya? Karena solid ada sebuah rahasia di sini yang masih tersimpan di kasusnya Vina dan Eki ini. Nah, Sudirman ini sepertinya memiliki sebuah rahasia. Apakah rahasia terkait dari perkataan atau pernyataan Sudirman yang kesaksian yang bohongkah? Ketika Sudirman bisa dipertemukan dengan keluarganya sehingga bisa ikut peninjauan kembali, bisa dikorek-korek dari suaranya Sudirman ini, itukah yang ditakuti? New beginning, ya. Ketika Sudirman dipertemukan dengan keluarganya atau dipertemukan dengan pakar hukum yang lainnya, nah tentunya ini akan memunculkan sesuatu yang baru di dalam kasus ini. Jadi Sudirman ini masih menyimpan sebuah rahasia. Sudirman ini kalau menurut keluarganya atau menurut berita yang sedang beredar ya teman-teman, memiliki keterbatasan IQ-nya. Nah, keterbatasan itu tentunya apakah bisa membuat Sudirman ini gampang diarahkan oleh pihak sono untuk berkata begini, kala itukah ataukah bagaimanakah? Mari kita lihat di sini. Ada radiance, oh ada kemarahan di sini ternyata. Ada kemarahan dari pihak yang sono sehingga Sudirman ini masih entah di mana keberadaannya. Ya, jadi ada sesuatu yang baru. Ketika sesuatu yang baru ini digali dari Sudirman akan ketemu jawabannya. Dan ini membuat
titik terang menjadi terang benderang. Tapi dari pihak sononya berusaha untuk menghalangi itu karena ada kemarahan di sini. Nah, kemarahan di sini tentunya karena kasus ini sedikit demi sedikit sudah terkuak. Nah, herannya kalau memang kasus ini dari tokohnya adalah Pak Rudiana, di mana Pak Rudiana ini ayah Eki dan saat ini sudah dinonaktifkan ya. Nah, tentunya untuk apa mereka-mereka yang sono ini yang memiliki orang besar dan lain sebagainya berusaha untuk menghalangi penyelidikan ini, berusaha untuk menghalangi ketemunya Sudirman dengan orang tuanya. Nah, ini menjadi tanda kutip buat kita semua kan. Kalau Pak Rudiana sendiri yang melakukan peristiwa tersebut dengan memberikan keterangan palsu atau merekayasa kejadian yang tidak sebenarnya, tentunya untuk apa dilindungi? Untuk apa? Nah, kalau menurut dari prediksi saya yang dulu ini ada kaitannya dengan jaringan narkoba. Bagaimanakah nasib Sudirman selanjutnya? Bagaimanakah nasib Sudirman selanjutnya? Ada completion, full moon. Nasibnya masih belum pasti di sini. Full moon itu simbol dari kekhawatiran, rahasia besar. Completion melengkapi sudah, menamatkan kasus dan lain sebagainya. Oh, pantesan Sudirman ini tidak maksudnya dihalang-halangi bertemu dengan pihak keluarga dan pihak luar dikarenakan Sudirman ini memegang peranan kunci juga di dalam kasus ini. Sudirman ini adalah completion, mengkomplitkan masalah ini menjadi terang benderang seperti itu. Ada full moon kerahasiaan yang bisa terungkap ketika Sudirman berkata jujur. Kemudian di sini ada completion, permasalahan yang sudah akan tamat ketika Sudirman dipertemukan. Karena kalau Sudirman dipertemukan pastinya bisa dipengaruhi oleh keluarganya untuk begini, untuk begitu. Bisa diberi pencerahan oleh keluarganya dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan di sini, takut berubah pikiran. Lawang sekarang ini kita juga sudah tahu banyak sekali kejanggalan di kasus ini. Untuk apa lagi dialang-alangi ya toh? Itu menambah nama buruk dari yang sononya jadinya ya kan, karena pandangan masyarakat menjadi kok begini ya, kasihan loh ya, 8 orang tidak bersalah, masa depannya terbuang sia-sia karena kelakuan dari beberapa orang. Nah, beberapa orang ini terutama Ibtu Rudiana. Nah, Ibtu Rudiana konon kabarnya ada kaitannya dengan Linda yang kesurupan. Jadi bulat saja Linda kesurupan, juga ada Mel yang mengatakan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, apakah ini juga lingkaran dari kasus ini? Jadi kayak Linda yang pura-pura kesurupan itu mungkin untuk memberikan penguat dari perbuatan Pak Rudiana yang sudah salah tangkap ini, yang sudah merekayasa kasus dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada akhirnya Sudirman apakah akan dibebaskan juga di kasus ini? Purifikasi, nanti akan ada pembetulan pembenaran. Nah, dulu saat saya prediksi terkait dari PK yang diajukan, ada kemungkinan goal ya, ada kemungkinan dibebaskan orang-orang yang mengajukan PK ini, tapi harus kompak di sini. Kalau nggak kompak, kalau dipecah belah ya ambiar. Nah, untuk saat ini saya rasa masih kompak ya, sehingga perjuangan dari para penegak hukum ini sangat patut diacungi jempol. Dan untuk Sudirman nantinya ada rain, hujan yang akan menghempaskan debu-debu yang menghalangi terkait kasus ini. Jadi Sudirman nanti juga mungkin akan diperjuangkan juga oleh para penegak hukum di sini. Nanti ya, nanti. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Sudirman? Tapi Sudirman di sini ada dragonfly, emergency, kondisi keadaan darurat dari Sudirman ini. Ya, Sudirman dalam kondisi keadaan darurat. Mengapa seperti itu? Apa penyebabnya? Karena ada kekuatan strike, kekuatan yang kuat di sekeliling Sudirman.
ada kekuatan yang kuat. Oh, jadi begini teman-teman. Dengan terbukanya kasus ini dari pihak sononya, ini merupakan status siaga emergensi. Karena kebobrokan, karena kebohongan, karena rekayasa pada akhirnya akan terbuka. Nah, tentunya dari pihak sono berusaha untuk mempertahankan Sudirman, apalagi di sini ada simbol strength, kekuatan yang begitu kuat yang berusaha untuk melingkari atau mengurung Sudirman ini atau menyembunyikan Sudirman. Karena apa? Karena ketika Sudirman sampai bersuara atau sampai bertemu pihak luar, akan ada new beginning, permulaan yang baru dalam kasus ini. Ya mungkin Sudirman bisa ngomong, oh saya itu dulu bohong, atau saya dulu disuruh ini, diarahkan ini, kan juga bisa. Seperti kasusnya Pak Dede, ternyata dia disuruh Aib dengan Pak Rudiana untuk menyatakan seperti itu. Nah, Sudirman kan juga bisa bicara seperti itu nantinya. Itu yang dikhawatirkan dari pihak sononya ini. Makanya Sudirman dihalangi untuk bertemu dengan pihak siapapun meski itu keluarganya. Kasihan sekali ya. Apakah nanti berhasil untuk membebaskan Sudirman juga di kasus ini? Ada simbol blessing, pemberkatan. Jadi masih ada harapan Sudirman ini untuk nasibnya lebih baik lagi nantinya. Cuman di sini mungkin agak pelan-pelan ya, karena saat ini fokus ke pengajuan PK tersebut untuk 6 orang, karena Sudirman ternyata tidak ikut mengajukan peninjauan kasusnya ini dikarenakan tidak bisa bertemu dengan keluarga juga dengan orang luar. Keberadaannya entah di mana di sini. Karena ketika Sudirman berbicara, maka akan menguatkan keterangan si Dede ya, di mana Dede sudah mengatakan saya menyatakan ini karena atas perintah Aib dengan Rudiana. Nah, ketika Sudirman ini sampai mengakui dia juga disuruh ini dan itu, maka lengkaplah sudah penderitaan orang yang disono, karena ada 2 orang yang sudah melakukan pernyataan jujur bahwa ada orang yang menyuruhnya. Nah, ini yang dikhawatirkan, karena ketika Sudirman bicara itu akan menguatkan keterangan Dede. Nah, mari kita ungkap lagi untuk nasib Sudirman. Nasibnya, oh, ada love ya, ada love, ada simbol tangan begini, ini simbol dari kondisi Sudirman nantinya juga bisa baik-baik seperti 6 terpidana yang saat ini mengajukan PK. Nantinya akan ada kondisi yang baik ketika PK ini dikabulkan. Nah, ketika kecelakaan tunggal itu dinyatakan memang seperti itu, nah tentunya Sudirman ini akan melalui proses tentunya ya, nanti juga akan lebih baik nasibnya daripada sekarang. Jadi ada kemungkinan ini bebas nantinya juga Sudirman ini. Tapi prosesnya agak lambat karena yaitu tadi, karena Sudirman tidak ikut mengajukan PK saat ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, kasus ini semoga cepat terungkap sebenar-benarnya. Karena kasihan orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang saya juga berpikir, apa sih tendensi Pak Rudiana ini menangkap, merekayasa kasus ini? Apa tendensinya? Ini yang membuat saya bertanda tanya. Apakah karena ingin memiliki prestasi? Padahal dia juga seorang polisi, pastinya mengetahui kalau itu kecelakaan. Ya. Tapi kenapa sampai menangkap orang-orang tidak bersalah? Alasannya karena pengakuan Aib, kemudian didukung dengan kesurupannya Linda. Aduh, sesuatu yang diada-ada.